Aku terbukti benar karena membersihkan Lutz dan mengajarinya bagaimana sistem kerja wawancara. Otto dan temannya sama-sama berpakaian bagus dan terawat, jauh lebih bagus daripada kebanyakan orang yang lalu lalang di pelataran. Aku benar-benar berharap Lutz berhasil mendapatkan pakaian bagus Ralph. Pakaian mereka terlihat agak aneh, atau lebih tepatnya, aku hanya tidak terbiasa dengan gaya itu. Mereka menggunakan banyak kain yang membentuk tirai besar, dan aku tidak dapat menemukan noda atau bagian apapun dari kain perca, perbedaan yang mencolok dari pakaian yang biasa kulihat. Dilihat dari pakaiannya saja, aku bisa berasumsi bahwa teman Otto menghasilkan uang yang lumayan. Pakaian, postur, dan pandangan tajamnya semuanya jauh di atas para pedagang yang kulihat di pasar. Tetapi meskipun dia pedagang sukses, dia tidak seperti presiden perusahaan yang keriput. Dia memiliki intensitas seperti CEO yang menjalankan perusahaan modal Ventura. Sekilas, keriting, rambut warna teh susu memberinya kesan lembut, tapi mata coklat kemerahannya penuh percaya diri dan bersinar dengan keganasan tajam seekor karnivora. Heya, main. Aku kira itu Lutz. Selamat pagi, Otto. Ini Lutz, temanku. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemui kami hari ini. Aku tidak tahu sapaan apa yang akan berhasil di sini, jadi aku hanya melakukan salam tap dada seperti biasa. Otto balas memberi hormat, jadi itu tidak mungkin terlalu salah. Hai, saya Lutz. Senang bertemu dengan Anda. Lutz tampak gugup, tetapi tidak hancur di bawah tatapan intens kedua orang dewasa itu. Dia berhasil menyelesaikan sapaan yang telah kuajarkan kepadanya tanpa tersandung atau membiarkan suaranya bergetar. Tantangan pertama, berhasil. Beno, ini Main, asistenku dan putri kaptenku. Main, ini Beno. Seorang rekanku dulu saat aku masih pedagang keliling. Senang bertemu dengan Anda, saya Main. Tidak biasa menundukkan kepala di dunia ini, jadi aku memastikan untuk tetap menundukkan kepala sambil tersenyum menyapanya. Sopan sekali. Aku Beno. Senang bertemu denganmu juga. Kamu gadis kecil yang santun, ya. Dia tidak semudah penampilannya. Dia 6 tahun. Otto menindaklanjuti usiaku untuk Beno, karena aku mungkin terlihat seperti anak berusia 4 tahun. Beno membuka matanya lebar-lebar, menatap Otto dengan geli, lalu melengkungkan bibirnya menjadi seringai. Asistenmu bahkan belum dibaptis. Sebenarnya, aku sedang mengajarinya baca tulis sehingga dia bisa menjadi asistenku. Kamu benar-benar membuatnya terdengar seperti dia sudah sedikit membantumu. Biarkan saja, bro. Subteks percakapan mereka membuatku merinding. Akankah Lutz dan aku mengadakan wawancara yang akan diterima kedua orang ini? Untuk beberapa alasan, aku merasa bahwa tidak satu pun dari mereka akan menunjukkan belas kasihan kepada kami, meskipun kami adalah anak kecil prabaptis. Beno menatapku dari atas, dengan curiga, dan mulai bicara. Ada sesuatu yang membuatku penasaran. Keberatan jika aku mulai dengan pertanyaan. Tidak juga. Apa itu? Tongkat apa yang menempel di kepalamu? Begitu. Kau menanyakan itu sekarang karena akan canggung untuk membicarakan sesuatu yang kasual setelah menolak kami, bukan? Wawancara bahkan belum dimulai dan kau sudah hampir menolak kami. Dengan senyum palsu terpampang di wajah, aku menarik susuk rambut itu dari rambutku dan mengangkatnya ke arah Beno sambil tetap memejamkan mata padanya untuk berusaha mengumpulkan informasi apapun yang aku bisa dari reaksinya. Ini adalah susuk rambut. Digunakan untuk menjaga rambut tetap dikuncir. Otto sepertinya juga penasaran, mengingat bagaimana dia dan Beno memeriksanya dengan penasaran. Mereka mengangkatnya, memutarnya, dan menatapnya tajam. Itu hanya sebatang tongkat. Tanpa trik atau semacamnya. Sepertinya tongkat sederhana. Itu adalah tongkat kayu yang dipahat ayahku dari batang ranting untukku. Kamu bisa mengikat rambutmu hanya dengan ini. Iya, dia mengembalikan tongkat rambut itu dan aku mengikat rambutku dengan gaya biasa. Aku mengambil sebagian rambutku, membungkusnya di sekitar tongkat, memutarnya, dan kemudian mendorongnya ke depan untuk menguncinya. Aku melakukannya setiap hari, jadi aku sudah terbiasa. Mengesankan.
Ini pertama kalinya mereka melihatku menata rambutku, jadi Lutz dan Otto melihatnya dengan mata lebar. Beno tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh rambutku, lalu mengerutkan kening. Hei, rambutmu juga sangat mengesankan. Apa sih yang kamu pakai padanya? Tidak seperti jari-jarinya, yang dengan lembut menyentuh rambutku seolah menyadari nilai jualnya, tatapannya begitu tajam hingga aku hampir tersentak karena terkejut. Aku tahu dari matanya bahwa dia menemukan sesuatu untuk mendapat keuntungan, dan mengingat bagaimana semua wanita tua menerkam sampo saat pembaptisan Tuuli, aku bisa membayangkan bahwa sampo serbaguna sederhana ini akan sangat berharga. Ini adalah kombinasi dari berbagai material umum, tapi detailnya adalah rahasia. Wah, apakah kamu memiliki barang yang sama di rambutmu? Main memakaikannya padaku, mengatakan padaku harus terlihat bersih untuk ini. Ah, Paman Beno. Apakah kau baru saja mendecakkan lidah? Apakah kau menganggapku enteng? Berpikir aku akan segera memberitahumu karena aku masih kecil. Buruk sekali. Wawancaramu dengan Lutz bahkan belum dimulai. Aku tidak akan melepaskan kartu berharga di tanganku di pertempuran awal ini. Beno dan aku saling tersenyum palsu, percikan api melayang, sampai Otto mendesah dan menggaruk kepalanya. Begitu. Kau ingin menjadi pedagang keliling, Lutz. Wawancara akhirnya dimulai. Aku mendengar Lutz menelan ludah di sebelahku. Kau sudah memikirkan hal ini sejak kemarin, bukan? Sekarang waktumu bersinar. Beritahu mereka motivasimu dan raih kesuksesan. Aku diam-diam meremas tangan Lutz, berharap untuk menyampaikan bahwa aku mendukungnya. Ah, benar. Saya menginginkannya. Menyerah saja. Dia dihentikan bahkan sebelum bisa menjelaskan apapun. Setidaknya biarkan dia memberitahumu apa yang dia pikirkan dengan susah payah. Aku berteriak di dalam hati saat Otto memandang rendah Lutz dengan ekspresi tidak nyaman dan pahit. Hanya orang bego yang mau menyerahkan kewarganegaraan kota mereka. Paman Otto, apa itu kewarganegaraan kota? Aku membiarkan pertanyaan itu keluar dengan tidak sengaja. Aku belum pernah mendengar ungkapan itu sebelumnya. Aku bisa membayangkan bahwa itu memiliki makna hak seseorang untuk menjadi warga negara yang tinggal di kota. Tapi aku tidak tahu apakah itu mirip dengan kewarganegaraan Jepang, yang diberikan kepada siapa saja yang lahir di Jepang meski mereka tidak mengetahuinya sampai mereka belajar di bangku sekolah. Itu hak untuk tinggal di kota ini. Pada saat yang sama, itu adalah bukti identitasmu. Ketika kau berusia 7 tahun dan dibaptis di gereja, kau terdaftar sebagai warga kota. Kewarganegaraan mengubah segalanya, baik itu untuk mendapat pekerjaan, menikah, atau menyewa rumah. Orang luar akan membutuhkan uang yang sangat banyak untuk mendaftarkan di gereja, mendapat kewarganegaraan, dan mendapatkan hak untuk tinggal di kota dengan semestinya. Paman Otto, apakah kau membayarkan uang itu? Tentu saja. Otto mengangguk sambil mengerutkan kening, mungkin mengingat seperti apa itu. Beno menyeringai dan menunjuk Otto. Orang ini membuang semua tabungannya agar bisa menikahi Corina. Aku ingin memiliki sisa yang cukup untuk membeli toko di sini, tetapi hanya untuk membeli kewarganegaraan saja, aku membutuhkan semuanya. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang akan ditabung seorang pedagang keliling, tetapi aku merasa tidak ada yang cukup untuk membeli kewarganegaraan, menikah, dan membuka toko. Ditambah lagi, tinggal di kota dan hidup di jalan benar-benar berbeda. Dengar, Lutz. Apa kau tahu bagaimana rasanya menjalani sebagian besar hidupmu di kereta kuda? Tidak, Lutz menggeleng. Butuh paling banyak 2 jam untuk berjalan dari satu bagian kota ke bagian lain, jadi anak-anak kecil kota pada dasarnya berjalan kemana-mana. Lutz mungkin belum pernah naik kereta seumur hidup, jadi dia mungkin tidak bisa membayangkan kehidupan seperti itu. Mengambil air, misalnya. Apa yang kau lakukan jika kau membutuhkan air? Menarik dari sumur. Benar. Tapi tidak ada sumur di tengah jalan. Kau harus menemukan sumber airmu sendiri. Bisa di sungai, Lutz langsung membayangkan memakai sungai sebagai sumber air, seperti yang ada di hutan. Tapi itu bukan berarti dia akan selalu bepergian di dekat sungai. Dan mengingat betapa mahalnya kertas, aku tidak dapat membayangkan bahwa setiap pedagang keliling memiliki peta yang bagus.
Ketika pedagang keliling pertama kali meninggalkan kota, mereka tidak akan tahu di mana keberadaan sungai, Lutz. Kamu tidak akan bepergian di dekat sungai sepanjang waktu, jadi, kataku. Main benar. Jadi normalnya, kau selalu mengikuti rute yang sama. Lambat laun kau akan belajar banyak hal, kau bertukar informasi, dan secara bertahap kau mengetahui jalan mana yang aman dan di mana letak sumber air yang dapat digunakan. Kau meneruskan informasi itu kepada anak-anakmu dan mereka mewarisi rute itu. Tidak ada ruang untuk orang lain di tengah gerbong sempit tempat kau tinggal. Dan sekarang, bagian terpenting, tempat berakhirnya pedagang keliling. Tahukah kau apa yang diinginkan pedagang keliling lebih dari apapun? Lutz terdiam dan menggelengkan kepala. Kewarganegaraan kota. Apa? Mereka ingin mengakhiri hidup yang berat di jalanan dan hidup di sebuah kota suatu hari nanti. Mereka ingin memiliki toko di kota dan berbisnis dengan aman. Untuk itulah mereka menabung. Itulah impian seorang pedagang keliling. Tidak ada pedagang keliling yang akan membawa anak kecil yang sudah memiliki kewarganegaraan. Jika kau ingin menempuh jalan ini dalam hidupmu, kau harus memulainya sendiri. Tak ada sistem magang dalam pedagang keliling. Jika impian pedagang keliling adalah kewarganegaraan, maka Otto sudah meraih mimpinya. Dia tidak mendapatkan toko yang dia inginkan, tapi tetap saja, aku tidak tahu mengapa seorang pedagang menjadi seorang tentara. Paman Otto, kenapa kamu memilih menjadi tentara? Tunggu, hentikan. Jangan tanyakan itu. Beno mulai mengatakan sesuatu, tetapi Otto menutup mulutnya dengan tangan dan membuat pernyataan yang berani. Untuk menikahi Corina, aku ingin tahu detailnya. Dengar, nak, aku tidak ingin mendengarnya. Dia tidak akan diam begitu menceritakannya. Beno buru-buru berusaha menghentikanku, tapi mata Otto sudah bersinar. Memang, semuanya dimulai tidak lama setelah aku memasuki usia dewasa. Aku datang ke kota ini dan jatuh cinta pada Corina pada pandangan pertama. Itu seperti anak panah menusuk hatiku, atau langit menyinari kami. Dalam kedua kasus tersebut, aku tidak dapat melihat apapun selain Corina. Aku tahu dalam hatiku dialah satu-satunya yang ingin ku nikahi, dan aku segera merayunya. Aku tidak menduga kau begitu bersemangat, Paman Otto. Rupanya, bahkan mantan pedagang yang perhitungan dengan ide-ide gelap yang bersembunyi di balik senyum hangat bisa menjadi liar dalam cinta. Mata coklat dan rambut coklat tua memberinya aura tenang dan teduh, jadi sulit bagiku membayangkan dia bergairah dengan cinta. Betapa cantik Corina. Yah. Aku meluncurkan serangan yang cukup mengesankan, tapi pada awalnya dia menolakku. Dia penjahit yang terkenal dan terampil dan ingin mempertahankan koneksi kerja yang dia bentuk di kota. Dia bilang kepadaku bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupan berpindah-pindah, selama yang ku ingat. Memang benar bahwa kau perlu menghargai pelanggan tetapmu, dan jika dia ahli jahit, dia mungkin menghasilkan cukup uang untuk memiliki kehidupan yang memuaskan. Aku tak bisa menyalahkannya karena tidak membuang kehidupan mapannya untuk menjadi seorang musafir. Belum lagi dari sudut pandangannya, Otto yang muncul entah dari mana dan mencoba menggodanya akan terlihat sangat mencurigakan. Aku bisa membayangkan dia curiga bahwa dia mencoba menipu dirinya. Aku mengangguk tertarik ketika menyimak, dan kisah cinta Otto berangsur-angsur meningkat dan memanas. Dia bicara lebih keras dengan lebih banyak kekuatan dan mulai melambaikan tangannya. Ketika Corina memberitahuku bahwa dia berencana menikah dengan pria dari kota ini, aku sangat terkejut sampai-sampai aku tersambar petir. Aku bahkan tidak bisa membayangkan pria lain menikahi Corina, dan setelah putus asa memikirkan solusi, aku langsung pergi ke gereja dan membeli kewarganegaraanku. Apa? Tunggu sebentar. Bukankah itu terlalu tiba-tiba? Aku menatap Beno untuk memeriksa apakah perilaku Otto normal dalam dunia ini, dan melihatnya menggosok pelipisnya dengan ekspresi kelelahan. Ya, bahkan anak kecil pun akan menyadarinya. Dan itu belum semuanya. Uang yang dihabiskan Otto untuk kewarganegaraan adalah uang yang dia rencanakan untuk dibelanjakan untuk membuka toko di kota tempat orang tuanya membeli kewarganegaraan. Apa? Harga beli kewarganegaraan kota dipotong setengah jika orang tuamu memiliki kewarganegaraan di kota itu,
dan Otto berencana menggunakan sisanya untuk membuka toko, menurut Beno. Menggunakan tabungan hidup untuk memiliki kesempatan dengan seorang gadis yang baru saja kau temui alih-alih membuka toko, bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh pedagang yang penuh perhitungan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh banteng yang mengamuk yang hanya melihat sasaran mereka. Aku ingin membuka toko di kota ini, tetapi aku tidak punya uang dan saat itu aku tidak punya koneksi. Aku tahu menjadi seorang tentara akan menunjukkan kepada Corina bahwa aku bertekad untuk meninggalkan hidupku sebagai pedagang dan memulai hidup di sini bersamanya. Jadi aku bertanya kepada ayahmu, siapa yang ku kenal saat melewati gerbang, dan dia mempekerjakanku sebagai seorang tentara yang akan mengurus dokumen mereka. Ah, kalau dipikir-pikir sekarang, Corina benar-benar terkejut saat aku melamarnya setelah membeli kewarganegaraan dan menjadi tentara. Maksudku, tentu. Tidak ada gadis muda di dunia ini yang tidak terkejut melihat seseorang membuang tabungan hidup dan mengubah hidup mereka hanya untuk menikahinya. Aku ingin menanyakan sudut pandang Corina. Apakah dia mengiyakan karena dia merasa perlu untuk menjaga Otto dalam kendali, atau karena hatinya berdebar-debar pada intensitas cintanya yang begitu kuat padanya? Aku merasa ceritanya akan sangat berbeda dari Otto. Aku menghabiskan waktu berhari-hari untuk merayu dia, dan akhirnya aku menikah dengan keluarganya bukannya dia dengan keluargaku. Kau tidak tahu betapa manisnya Corina ketika dia tertawa dan menyebutku pria paling gigih yang pernah dia temui. Dan sekarang, Otto mulai bicara panjang lebar tentang betapa manis istrinya. Dia tidak mau berhenti. Aku berharap dia tidak akan menggunakan keterampilan komunikasi yang sangat baik yang dia bangun selama bertahun-tahun sebagai pedagang hanya untuk membual tentang istrinya. Maksudku, Lutz hanya duduk di sana, diliputi oleh omong besar yang tak ada habisnya. Aku pernah mendengar bahwa Otto adalah tentang istrinya, tetapi aku pikir ayah hanya melebih-lebihkan. Dan ternyata tidak. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak berpikir Otto adalah orang seperti ini. Aku meminta bantuan Beno, dan setelah melakukan kontak mata, dia mengangkat bahu dengan ringan. Dia sepertinya sudah terbiasa. Otto, jangan lupa kenapa kita ada di sini. Hentikan bualan tentang istrimu dan kembali ke topik. Ahem. Maaf. Bagaimanapun, begitulah. Menyerahlah untuk menjadi pedagang keliling. Apa maksudmu itu? Aku ingin sedikit menggodanya, tapi aku menelan dorongan itu. Dia keluar dari topik, tetapi kami mengetahui bahwa pedagang keliling tidak memiliki sistem magang. Menjadi pedagang keliling itu sangat sulit, dan kewarganegaraan yang kami miliki itu penting, dan jatuh cinta terlalu menakutkan. Lutz, setelah diberitahu untuk merelakan mimpinya, menundukkan kepala sampai tingkat yang menyedihkan. Dia telah berpikir keras tentang motivasinya, tetapi ditolak bahkan sebelum dia bisa mengatakannya, kemudian menerima kenyataan pahit tentang pedagang keliling yang menghantam wajahnya bersama dengan bualan tanpa akhir. Siapapun akan depresi. Lutz, ini saran main, kenapa kamu tidak mencoba menjadi pedagang magang biasa? Setidaknya kau akan meninggalkan kota untuk membeli barang dagangan. Main. Kepala Lutz terangkat dan dia menatapku. Matanya yang membara karena amarah membuatnya jelas dia berpikir, kamu tahu aku tidak akan bisa menjadi pedagang keliling. Aku pikir akan lebih baik jika kau mendengar langsung dari mantan pedagang keliling. Kau akan lebih percaya pada Otto daripada aku kan? Karena kita tumbuh dengan cara yang sama. Ah, aku pasti benar, berdasarkan bagaimana Lutz membuang muka dengan canggung. Aku tahu dari Otto bahwa menjadi pedagang keliling itu sulit, jadi kupikir akan lebih baik jika kamu memulai pekerjaan yang memungkinkan dirimu pergi ke luar kota dan tidak akan ditolak oleh keluargamu. Plus, aku bahkan tidak tahu tentang ini sampai sekarang, tapi aku rasa kau tidak harus mengambil pekerjaan yang akan membuatmu sampai kehilangan kewarganegaraan kota. Ya, omelan Otto jelas memberi Lutz sesuatu untuk dipikirkan. Mendengarkan pengalaman nyata Otto jelas lebih berpengaruh baginya daripada apapun yang kukatakan. Ayah memberitahuku bahwa Paman Otto memiliki koneksi dengan pedagang kota ini, jadi aku memintanya untuk mengenalkanmu pada salah satu dari mereka jika akhirnya kamu menginginkan itu. Kau bisa menolaknya jika kau mau, Lutz. Hah, kamu benar-benar sudah memikirkan semuanya.
Lutz mendesah dan menatap Beno. Aku juga melihatnya. Jika Lutz ingin menjadi pedagang magang, kami harus berurusan dengan Beno, bukan Otto. Dan itulah mengapa aku di sini. Kau ingin jadi pedagang, nak? Iya. Lutz mengangguk, dan Beno menyipitkan mata merahnya. Suasana tenang yang dimilikinya saat menyimak Otto membual tentang istrinya benar-benar sirna. Dia menatap Lutz dengan mata menyipit predator yang telah menemukan mangsa untuk ditaklukkan. Jadi, apa yang harus kau jual? Apa yang ingin kau jual sebagai pedagang? Apa? Wajar jika pewawancara bertanya mengapa pelamar ingin bekerja untuk mereka, tetapi Lutz telah memikirkan alasan mengapa dia ingin menjadi pedagang keliling. Tidak mudah baginya untuk menemukan alasan baru untuk menjadi pedagang biasa saat itu juga. Aku bertanya apa yang ingin kau lakukan sebagai pedagang, dan apa yang dapat kau lakukan. Gio. Wawancara ini terlalu intens untuk anak kecil berusia 6 tahun. Aku ingin memberitahu Beno untuk sedikit tenang, tetapi bagi pedagang, setiap magang akan terlibat dengan banyak waktu dan uang yang dihabiskan. Dia tidak punya alasan untuk mengambil Lutz di bawah sayapnya dan mengambil kerugian atas koneksi yang lemah seperti teman asisten Otto. Jika Lutz tidak memiliki sesuatu yang berguna bagi Beno, seperti tekad yang tepat, motivasi, atau informasi tentang produk yang memiliki nilai jual, tidak mengherankan jika dia langsung ditolak. Sungguh, kami harus bersyukur dia bersedia bertemu kami. Jika kau tidak punya jawaban, kita selesai di sini. Aku bisa melihat Lutz sedikit menunduk dan menggigit bibir karena frustrasi. Aku tidak tahu apakah apa yang akan aku katakan akan membantu Lutz atau mendorongnya ke jalan perjuangan yang tidak perlu. Terserah padanya. Aku berbisik pelan pada Lutz sedemikian rupa sehingga hanya dia yang bisa mendengar. Maukah kau membuatkanku kertas, Lutz? Tentu. Lutz mendongak. Dia dengan erat meremas tanganku. Aku bisa merasakan dia sedang gemetar, tapi Lutz memelototi Beno dengan ekspresi garang. Ya, aku punya sesuatu yang ingin kulakukan. Aku ingin membuat semua benda yang main pikirkan. Itulah yang sudah lama kau lakukan. Main akan terlalu memaksakan dirinya tanpaku, jadi aku akan membuatkan barang untuknya. Lutz, aku bangga padamu. Kau mengatakan apa yang perlu kau katakan. Beno terlihat sangat terkejut sekarang. Pada akhirnya, aku tidak tahu apakah aku yang sudah menyeret Lutz atau apakah Lutz yang menyeretku, tetapi jika Lutz bersedia melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, maka aku bersedia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Lutz. Dan tidak seperti dia, aku memiliki banyak pengalaman dalam wawancara kerja. Masih menatap Beno, aku tersenyum cerah. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya, dan mulai bicara. Aku ingin membuat dan menjual kertas yang tidak terbuat dari kulit binatang. Itu akan lebih murah daripada perkamen, jadi aku pikir ini akan sangat menguntungkan. Mendengar itu, Beno meringis. Dia menatapku dengan tatapan yang jauh lebih intens daripada saat dia menatap Lutz dan bicara dengan suara rendah dan kasar. Kamu juga ingin menjadi pedagang, nak? Iya. Ini pilihan keduaku. Aku mengangguk sambil tersenyum, dan Otto berkedip bingung. Apakah pilihan pertamamu mengurus dokumen di gerbang? Tidak, aku ingin menjadi pustakawan. Mereka bertiga terlihat bingung. Seperti yang diduga, mereka tidak mengerti apa yang kukatakan. Belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Aku ingin bekerja di mana aku mengelola banyak buku. Setelah aku menjelaskan apa itu pustakawan secara sederhana, Beno mulai tertawa. Haha, maaf, tapi itu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh bangsawan. Aku tahu itu. Terkutuk kalian, dasar para bangsawan. Kupikir jika hanya bangsawan yang memiliki buku, maka pustakawan yang mengelolanya juga merupakan bangsawan. Diskriminasi berdasarkan status membuatku membara. Tapi tunggu, kertas yang bukan perkamen, katamu. Apakah kau sudah memilikinya? Dia menatapku, tampak waspada. Aku dapat menebak bahwa dia sedang menghitung efek dan potensi keuntungan yang akan dimiliki dengan memperkenalkan kertas selain perkamen ke pasar. Belum. Lalu kita selesai di sini. Dia bilang kita sudah selesai, tapi dia jelas tertarik.
Aku mungkin bisa mendorongnya untuk berkompromi dalam waktu singkat. Aku memperlebar senyumku. Jika kau hanya ingin sampel nyata, aku bisa membuatnya. Pembaptisan kami musim panas tahun depan, jadi aku akan membuat prototipe kertasku pada musim semi. Kemudian kau dapat memutuskan apakah kau dapat menggunakannya atau tidak. Baiklah. Beno bermaksud menolak kami, tetapi pada akhirnya aku berhasil menunda keputusannya. Kemenangan yang jelas dan luar biasa. Terima kasih banyak, Paman Beno. Aku belum mengiyakan. Tapi tetap saja, kamu telah memberi kami kesempatan untuk mencoba. Sekarang Lutz dan aku harus berusaha keras. Pekerjaan dan masa depannya dipertaruhkan, jadi dia mungkin akan bekerja keras. Aku tidak bisa menahan senyum setelah tersadar bahwa aku saat ini, entah dari mana, punya kesempatan untuk akhirnya mendapatkan kertas. Ayo lakukan yang terbaik, Lutz. Ya, Paman Otto, terima kasih banyak karena telah memperkenalkan kami kepada Pak Beno. Aku mengucapkan terima kasih pada Otto, yang melihat kami sambil menyeringai. Berkat usahanya, Lutz dengan bijak menyerah untuk menjadi pedagang keliling dan mengambil langkah pertama untuk menjadi pedagang magang. Itu hasil terbaik yang aku impikan untuk pertemuan ini. Hari libur ini berakhir sangat menyenangkan. Aku menantikan lain waktu kau mampir ke gerbang. Aku juga. Tampaknya Otto meluluskan kami. Aku menghela napas lega dan, setelah memperhatikan bahwa Otto secara halus menyarankan agar kami mengakhiri pertemuan, mulai berjalan pergi dengan Lutz. Ah, tunggu. Aku lupa. Aku baru ingat ada yang ingin kutanyakan pada kalian berdua, Paman Otto. Paman Beno. Aku berhenti, berbalik, dan melihat Otto dan Beno juga mulai berjalan pergi. Mereka berdua berbalik pada saat bersamaan. Ya, ada apa? Kata Otto. Apakah salah satu dari kalian tahu tentang penyakit di mana ada seperti panas di dalam tubuh yang meningkat dan menurun dengan cepat? Otto telah berkeliling dunia dan Beno tampak seperti orang yang memiliki koneksi di sana-sini, jadi mungkin saja salah satu dari mereka tahu tentang demam dalam diriku. Rasanya seperti demam menggerogoti keberadaanmu, dan jika kau dengan putus asa mendorongnya mundur, demamnya menurun. Maaf atas penjelasan subjektifnya, tapi tidak tahu. Aku belum pernah dengar sesuatu seperti itu. Otto mengangkat bahu dengan santai. Aku melihat ke arah Beno. Dia menunduk sebentar, lalu perlahan menggelengkan kepala. Tidak pernah dengar hal tersebut. Jika tidak satu pun dari mereka yang mengetahuinya, maka aman bagiku untuk berasumsi bahwa tidak ada orang di lingkungan terdekatku yang tahu. Rupanya, aku mengidap sesuatu yang cukup langka. Baik, terima kasih. Lutz dan aku kembali berjalan sambil berpegangan tangan. Aku tidak mempelajari hal baru tentang penyakitku, tetapi aku telah memenangkan pekerjaan bersyarat dan mendapat bantuan untuk membuat kertas. Satu langkah maju. Mari kita membuat kertas bersama-sama, Lutz. Ya, ujar Lutz, setelah berhasil menempuh jalan hidup tanpa bantuan keluarganya, memberiku senyum yang dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan.